Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, yang kami hormati segenap pejabat ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Tegal, yang saya hormati para hadirin wal hadirat yang pada kesempatan pagi hari ini bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian rutin di Pendopo Amangkurat, dan juga tidak ketinggalan para pendengar radio Slawi FM dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tentu ini kesempatan yang luar biasa. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kenikmatan anugerah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan semakin memotivasi, akan semakin mensupport kita untuk istiqomah ibadah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di akhir hayat kita semua kita mendapatkan husnul khotimah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahnya kita membaca sholawat, kita dimudahkan rizkinya, kita mendapatkan keturunan yang solih-solihah, kita dijauhkan dari mara bahaya. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat dan pendengar radio Slawi FM yang berbahagia. Suatu saat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada menantu beliau sekaligus khalifah khulafa ur-rasyidin yang keempat, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pesan ini itu memang khusus, tetapi sekalipun khusus ini adalah sifatnya umum untuk umat beliau, yaitu sebagaimana kita semua, yaitu umat Islam. Kanjeng Nabi menyampaikan satu pesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tanam illa qabla an ta'tiya bi khamsati asya. Wahai Sayyidina Ali, jangan sekali-kali kamu itu tidur sebelum mengerjakan perkara yang jumlahnya ada 5. Ini. Yang pertama, qiraatul Qur'an kullihi. Yang pertama, kamu jangan tidur sebelum membaca Al-Quran secara keseluruhan. Tentu yang dimaksud secara keseluruhan ini adalah 30 juz.
Yang kedua, watasaddaqa bi arba'ati alafi dirhamin. Wahai Ali, jangan sekali-kali kamu tidur sebelum kamu bersedekah senilai 4.000 dirham. Yang ketiga, waziyaratul Ka'bah al-musyarrafah. Jangan kamu sekali-kali tidur sebelum sudah mengunjungi Ka'bah yang dimuliakan. Yang keempat, wahifdzu makanika fil jannah. Jangan sekali-kali kamu tidur sebelum mengamankan tempatmu, posisimu di surga. Dan yang terakhir dan yang kelima, wahai Ali, jangan sekali-kali kamu tidur sebelum kamu itu ardai al-khusum, melegakan, memuaskan kepada musuh-musuh kamu, kepada orang-orang yang tidak suka kepada kamu, kepada orang-orang yang kelak nanti di akhirat akan menuntutmu. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mendapatkan nasihat seperti itu, mungkin cara bahasa wong Tegal kowe nglegleg, Pak. Kenapa sulit ini? Nglegleg bahasa Indonesia nobong ya. Sulit ini pesan yang sulit diwujudkan. Nggih. Sehingga walaupun yang menyampaikan dengan Sayyidina Ali itu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali itu sudah terlihat ekspresi ataupun kelihatan membayangkannya itu bagaimana bisa mewujud. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Ali itu muncul, sudah enggak bisa menahan. Bagaimana mungkin saya bisa mewujudkannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum tidur saya harus menghatamkan Al-Qur'an, sebelum tidur saya harus bersedekah 4.000 dirham, sebelum tidur saya harus ziarah ke Ka'bah al-Musyarrafah, sebelum tidur saya harus mengamankan posisi supaya tetap di surga, sebelum tidur saya harus memuaskan kepada musuh-musuh saya. Bagaimana saya bisa mewujudkannya ya wahai Rasulullah? Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya tentang mewujudkan yang secara logika kan sulit. Mohon maaf, jenengan diminta untuk sebelum tidur membaca Al-Quran 30 juz, Pak. Ngapunten nggih. Ini mungkin kita sulit untuk mewujudkan. Kenapa? 30 juz itu bukan durasi waktu yang singkat, Pak. Dan itu pesannya juga bukan pesan satu kali sebelum tidur. Pokoknya sebelum tidur kita diminta untuk menghatamkan Al-Quran, Pak. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan satu penjelasan. Nah ini, menyampaikan satu penjelasan. Ya. Jadi penting sekali Pak untuk tabayun. Sayyidina Ali pun tabayun kepada beliau bagaimana bisa mewujudkan. Kita tahu Kanjeng Nabi sekalipun Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sosok manusia yang tidak ada level derajat yang paling tinggi kecuali beliau, tapi beliau pun kepada sahabat-sahabatnya itu menerima musyawarah, menerima masukan, Pak. Apalagi kelas kula lan panjenengan. Kanjeng Nabi level pemimpin yang tertinggi saja menerima masukan musyawarah dari para sahabat. Contohnya apa? Pada saat waktu perang Uhud, perang Uhud ini dibahas strateginya menghadapi orang musyrik itu seperti apa, Pak? Ada pendapat yang mengatakan kita akan song-song Kanjeng Nabi di luar daripada Madinah. Tapi Kanjeng Nabi punya pendapat, kalau saya cenderung nanti orang musyrik kita hadapi di sekitaran Madinah. Ternyata pada saat waktu dibahas, Pak, Kanjeng Nabi walaupun seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin dunia tapi akhirat, karena suara terbanyak itu pada saat itu mengatakan bahwa musuh kita song-song di luar kota Madinah. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi menyetujui masukan pendapat bahwasanya kita menghadapi musyrik itu di kota ataupun di tanah yang namanya kemudian Gunung Uhud. Ini satu contoh. Ada lagi, ketika kemudian suatu saat ada informasi Madinah itu akan diserang. Kanjeng Nabi mengumpulkan para sahabat, Pak.
diminta untuk memberikan masukan, diminta untuk memberikan solusi. Bagaimana cara kita menghadapi musuh yang sebentar lagi ini akan menyerang kota Madinah? Ada salah satu sahabat yang bukan orang Arab, Pak, namanya Salman Al-Farisi. Kalau Farisi ini kalau sekarang itu mungkin di daerah yang masuk daerah Iran, antara Irak dan Iran. Al-Farisi itu, Pak. Itu memberi masukan, Kanjeng Nabi, bagaimana sebagai tindakan preventif kita di sekitaran kota Madinah itu dibentuk satu benteng, tapi bukan dibangun. Ini pertahanan. Kita buat parit, wahai Kanjeng Nabi, yang sekiranya nanti kuda orang musyrik itu tidak akan bisa melewati, meloncat. Dan ternyata pendapat Salman Al-Farisi itu diapresiasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi setuju. Makanya suatu saat beliau itu pernah mengatakan bahwa ini adalah bagianku. Orang-orang yang diaku menjadi orang keluarga terdekatnya Kanjeng Nabi itu Salman Al-Farisi, Pak. Ini apa? Kontribusinya luar biasa. Ini Kanjeng Nabi, Pak. Itu mau menerima usulan masukan dari sahabat-sahabatnya. Apalagi hal yang terkait dengan masalah penjelasan-penjelasan agama sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi, bagaimana bisa mewujudkan itu Kanjeng Nabi? Kalau secara logika sulit, Pak. Wong kita waktu mau tidur dianjurkan untuk membaca doa yang singkat tidur baik, kadangkala kelalen, gitu mboten? Ya, Bismika Allahumma ahya. Itu kadang kita itu alpa, Pak. Gitu mboten? Apalagi kita dianjurkan sekali kan para ulama memberikan keterangan, memberikan satu nasihat. Apabila kita selama tidur supaya dijaga satu, Pak, ini. Satu, dijaga dari masalah kemalingan ini. Yang kedua, dijaga dari makhluk halus. Dianjurkan sebelum tidur kita membaca bismillah 21 kali, Pak. Betul ini, Pak. Ini sanadnya dipertanggungjawabkan. Jenengan kalau mau tidur supaya kita aman. Harta benda kita aman. Aman dari kemudian makhluk halus. Kenapa? Waktu orang tidur ini kekuatan kita, Pak, ini ibarat kita ini nggak siap, sedang kondisi lemah. Makanya cara untuk melindungi, membentengi kita, orang yang akan tidur itu dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Faedahnya, khasiatnya, barang siapa yang sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, satu, dilindungi daripada manusia, dilindungi daripada pencurian, dilindungi daripada makhluk halus. Itu faedah dan khasiatnya seperti itu. Bagaimanapun kita penting untuk nanti ikhtiar secara lahiriah, Pak. Ya, di samping kita berdoa untuk tidur, kita juga nanti membaca seperti itu. Itu tujuannya untuk memproteksi, Pak. Kita nggak tahu orang sedang tidur itu, mohon maaf sekali, siapa tahu ada orang yang berniat jahat, Pak. Maka kita memproteksi diri kita sebelum tidur, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, aja luwih aja kurang, Pak. Insya Allah kita diproteksi pada waktu tidur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta benda kita tidak kecurian, kita juga tidak diganggu oleh golongan makhluk halus. Barangkali jenengan umaya sing wingit-wingit, Pak, nggih. Atau suatu saat itu kemudian menginap di penginapan ataupun di hotel ataupun mungkin di villa yang di situ itu konon katanya itu angker. Jangan khawatir, Pak, sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan demikian. Amma alimta. Bukankah kamu sudah tahu, wahai Sayyidina Ali? Annaka idza qara'ta qul huwallahu ahad salasa marratin faqad qara'ta al-Qur'an kullahu. Wahai Ali, bukankah kamu sudah tahu bahwasanya orang yang membaca surat Ikhlas 3 kali
itu sama dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Tapi tentu ini kan masih bisa kita terangkan, Pak. Maksudnya bagaimana? Ternyata yang dimaksudkan orang yang membaca suratul Ikhlas 3 kali ini sama dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan, itu dilihat dari sisi pahala sebanding. Ini sama dengan hadis ini, mohon maaf ini nggak ada tendensi apapun. Kanjeng Nabi pernah menyampaikan ablihi man lakaiti minan nisa, tolong sampaikan kepada para perempuan. Apa yang perlu disampaikan? Anna ta'ataz zaud niki ya'dilu dzalika, yakni al jihad, bahwa sesungguhnya kalau seorang perempuan ingin meraih daripada fadilah jihad fisabilillah, karena memang instruksi perintah jihad ini nggak berlaku untuk perempuan, Ibu. Ini keistimewaan luar biasa. Nah terus bagaimana kalau seorang perempuan itu ingin mendapatkan pahala jihad yang luar biasa, ingin menjadi orang yang mati syahid? Orang mati syahid itu diidamkan loh, Pak. Siapapun ingin mati syahid. Bagaimana tidak ingin mati syahid? Orang yang mati syahid itu bukan hanya masyhudun fil jannah, bukan hanya dijamin masuk surga, tapi kelak pada saat waktu di akhirat Allah memberikan izin orang yang mati syahid itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan, 70 orang keluarga masuk surga semua. Amin Allahumma. Coba siapa yang tidak ingin seperti itu, Pak? Ya. Tetapi bagaimana seorang perempuan bisa meraih pahala orang mati syahid? Ternyata sangat gampang, Pak. Nggih. Di situ disampaikan anna ta'ataz zauj, bahwa sesungguhnya taat kepada suami waqtirofan lihaqqihi, dan mengakui tentang hak-haknya seorang suami, ya'dilu dzalika, yakni al jihad, ini sama bandingannya pahalanya dengan orang yang mati syahid. Coba kira-kira menurut para perempuan gampang apa enggak? Gampang napa mboten, Bu? Tapi Kanjeng Nabi sudah mengatakan wa qalilun minkunna yaf'aluhu. Tapi faktanya golongan perempuan yang melakukan, ya, yang mengamalkan seperti itu sangat sedikit, Pak. Padahal fadilah dan pahalanya luar biasa. Ini Kanjeng Nabi sudah mengatakan seperti itu. Sudah mendawuhkan seperti itu. Ini sebanding. Ternyata untuk meraih daripada pahala orang mati syahid bagi perempuan, yang penting taat karo sing lanang, Pak. Niki. Jadi nggak ada diskriminatif. Wong lanang oleh pahala mati syahid, wong wadon boten. Tetap wong wadon bisa meraih pahala mati syahid cukup dengan taat kepada sing lanang, waqtirofan li haqqihi, dan mengakui hak-hak daripada sing lanang. Ini insya Allah jenengan akan meraih pahala dan kemudian istilahnya keutamaan orang yang mati syahid. Jadi yang pertama itu. Jadi artinya kalau kita sebelum tidur membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan 3 kali, itu sebanding dengan kita membaca Al-Qur'an secara keseluruhan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita sebelum tidur itu mampu bersedekah 4.000 dirham. Dirham itu, Pak, ya, di Indonesia itu mungkin nggak ada. Itu koin uang dari perak, sama dengan dinar. Ini kalau dikonversi 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram. Ingat-ingat, kalau dikonversi 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Berarti kalau dikalikan 4.000 itu, Pak, sekitar ada ya 11.900 gram. Kalikan coba, andekan 1 gram kue misalnya ngapunten 10.000, Pak, ngapunten nggih. Atau kemudian kalau kita menggunakan
istilah penggenapan berarti kan 11.000 tadi 900 digenapkan 12.000 gram dikalikan 10.000 baik, pasti muncul kalimat ataupun jumlah 120 juta. Itu 4.000 dirham Pak. Bayangkan ya, mungkin andekan itu bukan sesuatu yang terus menerus tapi temporer, mungkin ada yang mampu Pak, setiap mau tidur itu lantas sodako senilai 4.000. Ini setiap mau tidur Pak, sulit Pak. Apa maning 120 juta Pak ya. Kayong sodako 20.000 ya. Wong kayong gaji dipotong 2,5%, kayong jendol lemen ya Pak ya. Ngapunten ya. Ya karena liku. Ini terus 120 juta loh Pak. Gini. Lah, akhirnya Kanjeng Nabi menjelaskan begini. Bahwasanya idza qara'ta al-Fatihah arba'a marratin faqad tasaddaqa bi arba'ati alafi dirhamin. Bahwa ternyata anjuran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebelum tidur bersedekah 4.000 dirham ini cukup diganti nggih pahalanya dengan kita membaca sebelum tidur membaca suratul Fatihah 4 kali Pak. Jadi jenengan yang waktu sebelum tidur menyempatkan membaca suratul Fatihah 4 kali Pak, niki luar biasa fantastis Pak. Pahalanya sebanding dengan sodakoh sampai kue kanggerpan digawe hitungan gampangan kue 120 juta Pak, 4.000 dirham. Coba kayongannya anggar kue misalnya umpama 120 juta nyata duit kue alah wis pokoknya ado ngelah-ngeluh wis pokoknya gitu mboten ya, tapi ternyata mampu diwujudkan Pak. Dengan cara apa? Dengan cara setiap kita mau tidur ajak lalen membaca suratul Fatihah ping pinten Ibu? Ping sekawan nggih. Murah mereh Pak, mudah sekali. Mung bae kayak gue Pak ya, belum tentu kita tidur kue nata. Wong kadang kala nendeng HPP langsung blak, nonton TV blak, kan ya Pak ya, gitu mboten. Lah terus yang ketiga, perintah Sayyidina Ali diminta untuk sebelum tidur untuk ziarah Ka'bah Al-Musyarrafah, untuk berziarah. Ini, ya barangkali dulu orang-orang yang ada di lingkungan, punten nggih, orang-orang yang hidup di sekitaran mungkin Ka'bah, Masjidil Haram mungkin Pak. Mungkin, tapi ya kalau sekarang tidak. Oke. Karena bagaimanapun juga yang namanya di sekitar Masjidil Haram itu bukan lagi pemukiman, tapi sudah menjadi tempat istirahat atau maktab, hotel-hotel Pak. Nah terus bagaimana? Apalagi sekarang seperti itu kan, masuk Masjidil Haram tidak bebas. Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini ya menyampaikan idza qulta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Hanya sampai itu Pak, yuhyi wa yumit, tidak diteruskan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hukmu walahul hamdu yuhyi wa yumit. Wong sing sadurunge turu, orang yang sebelum tidur masih menyempatkan membaca kalimat itu pahalanya sebanding dengan kita berziarah Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, ini makanya saya katakan fantastis Pak, yang luar biasa ini. Ini pentingnya ilmu, kita diperintahkan untuk mewujudkan yang asli ora bisa, kayak istilah ngonon, kita kan pernah mendengar ya cerita yang namanya waktu dulu Siti Fatimah Az-Zahra, gitu mboten? Putri Rasulullah itu kan, mohon maaf ketika mau dinikahkan, ini konon ya namanya, kemudian konon, itu kemudian Rasulullah membuat sayembara. Siapapun yang nanti ya bisa khotmil Quran yang paling lebih dahulu, itulah yang berhak menikahi putri saya. Gitu mboten? Kan jenengan pernah krungu cerita kayak gue ya Pak ya? Pernah mendengar cerita seperti ini enggak Pak? Itu para sahabat baik yang tua atau yang muda Pak, itu berlomba-lomba. Jangan mempunyai pikiran sahabat yang masih jomblo saja Pak, sing wis duwe
Garwa pun termotivasi. Bayangkan Siti Fatimah Az-Zahra. Yang kalau pada saat waktu orang walimatul ursi itu menjadi salah satu doa inspirasinya, alif bainahuma kama lafdaitana Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra. Jadi sahabat-sahabat sing sepuh pun berlomba-lomba nderek, Pak. Gampangane sawise setar itu sholat Isya. Nggih. Sing nom sing wis duwe semangat, Pak. Lah, wa fi riwayatin Sayyidina Ali itu tidak mulai dari pertama, Pak. Tidak mulai pertama. Barang tengah-tengah mungkin sepertiga malam beliau itu terbangun. Terbangun wudu terus lantas maca surat Al-Ikhlas 3 kali. Begitu rampung maca surat Al-Ikhlas 3 kali lapor maring Kanjeng, kula sampun Kanjeng Nabi. Lah sahabat yang lain komplain, lha wong sampean beke tangi turu kok jere wis rampung dari mana? Kan begitu kan ya Pak ya? Akhirnya Kanjeng Nabi Sayyidina Ali ngendikan, bukankah panjenengan pernah ngendikan kayak Kanjeng Nabi sapane wong sing maca surat Ikhlas 3 kali maka pada baik kayak maca Quran secara keseluruhan. Leres sampean bener Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Akhirnya yang berhak menjadi juara utama kompetisi pada saat waktu itu Sayyidina Ali dinikahkan dengan Siti Fatimah Az-Zahra, Pak. Ini pentingnya ilmu, Pak. Sing liyane wis pada kesel, ngantuk, mungkin sudah ada yang tertidur. Sayyidina Ali baru bangun tidur, Pak. Hanya karena beliau pernah mendengar satu hadis. Ini hebatnya ilmu, Pak. Lah, terus yang keempat, wahifdzu makanika fil jannah. Hei Ali, jangan sampai kamu tidur sebelum mengamankan posisi kita masih di surga. Kangelan ya Pak ya, mengamankan posisi kita di surga. Kok caranya kayo ngapa? Nggih. Mengamankan posisi kita jabatan PH di surga, Pak. Surga ini luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya Kanjeng Nabi apa istilahnya menyampaikan, hei Ali idza qulta la haula wala quwata illa billah asyra marotin. Wahai Ali, apabila kamu membaca la haula wala quwata illa billah 10 kali, maka kue pada bae sampean wis mengamankan posisi kita, kedudukan kita tetap tertulis aman di surga. Amin Allahumma. Ya Allah Gusti. Tapi kudu setiap panturu, Pak. Setiap mau tidur jangan lupa kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali, Pak. Ya ritualnya memang akeh. Gitu mboten? Sing pertama maca kulhu, sing kedua kulhu ping 3, yang kedua maca suratul Fatihah ping 4. Sing ketiga maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Lah sing kiye nomor 4 mengamankan posisi kita di surga agar tetap posisinya kita tertulis di surga, itu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ping 10, Pak. Lah yang terakhir, bagaimana kita menjadikan musuh-musuh kita ridho, memuaskan musuh-musuh kita. Ini saya beri narasi dulu, Pak. Wong sing pernah duwe masalah karo kanca, karo wong liya, itu kan angger orang jaluk maaf besok dituntut ning akhirat to nggih. Mangkanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalu min. Niku hadise. Jadi jenengan aja gengsi, aja isin-isin angger duwe masalah karo kanca batir, nggih. Wong sing sering interaksi itu wong sing sering salah, Pak. Nggih. Jadi jenengan karo kanca batir itu pasti punya potensi salahnya lebih banyak dibandingkan yang nggak kenal. Tapi saya ki wong ora kenal bae, nggih, saling menghina di medsos wis biasa. Makanya repot, Pak. Jangan punya pemahaman bahwa yang namanya hibah itu mesti diucapkan. Jangan punya pemahaman yang namanya kemudian membenci, mencaci itu mesti ditulis, mesti diucapkan. Saiki itu lewat tulisan semuanya kena, Pak. Oleh karena itu, ternyata ada solusi supaya orang-orang yang nanti akan menuntut kita di akhirat itu merasa puas, sehingga mereka tidak menuntut. Caranya bagaimana? Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ping 3, Pak.
Kalau kita setiap mau tidur istiqomah membaca istighfar seperti itu, maka ini menjadi wasilah, menjadi perantara mereka yang kelak mestinya akan menuntut kita di akhirat karena kita punya kesalahan tapi tidak minta maaf, maka dengan kekuasaannya Allah mereka tidak jadi menuntut karena mereka sudah lega, sudah puas. Ini berkah kita mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kira-kira kalau saya bertanya, ini gampang dilaksanakan apa angel Pak kira-kira? Gampang ya, istiqomah sing angel Pak. Kira mboten? Niku sebenarnya ini ritual ini sebenarnya mau tidur ini kan kalau kita nata ya enggak terlalu banyak nggih, tapi luar biasa sekali. Yang sulit ini kita menjaga konsistensi nih. Ya mungkin lagi pertama saat dina, rong dina, telung dina, tak kaya mampu barang wis pirang dina, alah wis kelalen. Pemaning karo kebetulan ngapun diganggu dening sing wadone ya Pak, ya ngapunten nggih, mohon maaf ini, ya. Gitu ngapunten. Atau sing wadone diganggu dening sing lanange, alah wis laka ritual kaya kowe maning Pak, ora kelingan. Gitu ngapunten. Kenapa? Otomatis kalau orang dalam keadaan junub boten angsal maca kulhu Pak. Gitu ngapunten. Berarti ritual ini bagi yang pas wong-wong sing wis ora kaya kowe maning. Apa betul nggih? Kalau sinom sebelumnya itu dia punya junub maca kulhu yang mboten angsal karena qiraatul Quran. Gitu mboten. Kalau untuk zikirnya lain enggak apa-apa, nggih. Zikir yang lain enggak apa-apa, maca kulhu haram, maca suratul Fatihah haram bagi wong sing duweni Kalau masalah tadi istighfar, kemudian la ilaha illallah, no problem, enggak masalah. Tapi yang bermasalah itu maca qul huwallahu ahad dengan suratul Fatihah. Tapi mudah-mudahan kapan saja kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga mampu bisa mewujudkan dan melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, wektale sampun telas, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan saged memberikan motivasi kula lan panjenengan untuk semakin kita itu menjadi orang yang istiqomah dalam ibadah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al yawmana hadza yawman mubarakan awwalahu solahan wa awsatuhu falahan wa akhiru afwan wa najahan waj'alna fihim ya Allah min kulli hammin makhraja wa min kulli fahishatin satra. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadamah. Allahumma surah sudurana wastur uyubana wa ammin khawfana wakhtim bis solihati a'malana waghfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.